Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13 kita membaca dengan saling bertanggapan. Saya akan mulai baca ayat 5, Jemaat Tuhan ayat 6. Terjemahan saya adalah TB2 ya, jadi mungkin ada sedikit perbedaan begitu ya. Ya, saya akan mulai Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada dia dan memohon pertolongannya. Silakan. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Mari sekali lagi kita menghadap Tuhan di dalam doa. Sebelum kita mendengarkan kebenaran Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kami datang di hadapan hadirat Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang ini kami minta kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Ketika pemberitaan kebenaran Tuhan ini disampaikan, kami menyerahkan hamba-Mu yang hina. Tuhan layakkan dia. Tuhan urapi dia dengan kuasa-Mu. Sehingga kebenaran Tuhan ini akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Allah Roh Kudus, Engkau mensucikan hati dan pikiran kami. Bertatalah di dalam jiwa kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Dan hamba-Mu minta jangan satupun kami yang setelah meninggalkan tempat ini, hati kami tetap hampa. Tetapi kami akan membawa pulang berkat Tuhan yang akan tersimpan di dalam jiwa kami sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang kita pelajari daripada bacaan kita. Yang pertama Saudara, iman sebesar apa daripada perwira ini sampai membuat Tuhan Yesus begitu takjub. Tuhan Yesus takjub itu artinya dia bukan hanya Allah sejati, tetapi dia juga adalah manusia sejati. Di dalam ayat yang ke-10 Saudara, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel, termasuk daripada rasul-rasul Tuhan Yesus." Saudara, iman perwira ini mempunyai 3 elemen. Yang pertama Saudara, dia meminta hal-hal yang impossible. Saudara, hambanya pada saat itu dalam keadaan sekarat, dalam keadaan lumpuh, menderita dan sulit bernafas. Kita bayangin orang COVID. Lukas yang adalah seorang dokter mengatakan Saudara sakit keras, hampir mati. Hambanya ini hopeless, helpless. Saudara dan saya bayangin penyakit kronis, mungkin kanker stadium akhir. Dan ketika dia minta Tuhan Yesus sembuhkan, itu berarti Yesus di mata dia bukan sekedar tabib, tapi tabib di atas segala tabib. Yesus itu adalah Tuhan bagi dia. Saudara, ketika engkau dan saya berdoa minta kepada Tuhan,
Kita jangan hanya minta hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Oh, anak saya nanti mau ujian dan sebagainya. Tapi minta hal-hal yang impossible. Suatu kali pendeta Stephen Tong memimpin Natal daripada MPR, gabungan anggota DPR dan DPD pada saat itu. Lalu ketua panitia seorang Kristen, kebetulan seorang Batak. Lalu beliau sampaikan itu kata sambutan sebagai ketua panitia. Beliau bilang begini, saudara-saudara, sebagai anggota DPR, anggota DPD kita punya begitu banyak masalah. Masalahnya itu menggunung. Tapi saya kasih tahu saudara, ketika engkau dan saya doa kepada Tuhan kita, jangan kasih tahu kepada Tuhan kita betapa besarnya masalah kita, tetapi kasih tahu kepada masalah kita betapa besarnya Tuhan kita. Saudara, kalau Pak Jokowi tanya kepada saya mau minta apa? Apa saya minta sepeda? Oh saudara, saya tidak menghina Pak Jokowi. Sepeda mungkin artinya sehat, sepeda artinya identik dengan orang miskin, orang kecil lah begitu. It's okay saudara. Tapi saya akan minta kepada Pak Jokowi hal-hal yang impossible, yang tidak mungkin. Saya akan minta izin gereja di tempat yang tidak mungkin diberikan izin gereja. Mungkin itu yang saya minta. Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, sampai 3 kali dia berdoa. Dia minta hal yang tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Bapa. Ya Bapa, jikalau boleh cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Kalau boleh saya nggak naik di atas kayu salib, itu nggak mungkin. Sampai 3 kali loh. Dan dia menutup dengan jangan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Saudara, apa yang kita belajar di sini, Tuhan Yesus mau saudara dan saya minta hal-hal yang impossible. Kita lihat Rasul Paulus. Duri di dalam daging. Saudara, sampai 3 kali ini prajurit Kristen yang paling besar setelah Kristus. Kurang peka ya. Sekali nggak cukup, 2 kali nggak cukup. Kenapa masih 3 kali? Sekali lagi saudara, minta hal-hal yang impossible. Kita seringkali orang reform. Kita mengkritik orang karismatik dan itu betul kritikan mukjizat, terus saja bicara mukjizat. Tapi saudara, bagaikan pendulum kita pergi ke ekstrim yang lain. Oh, mujizat sudah nggak pernah terjadi lagi. Lalu kita berharap Tuhan tolong, kedaulatan Tuhan yang paling penting. Kita doa apa nggak doa akan terjadi. Saudara, doktrin kedaulatan Allah sangat-sangat penting. Dan harus kita tekan habis-habisan. Tapi saudara, kita sudah tidak lagi doa. Makanya kalau kita lihat di Persekutuan 2, gereja-gereja reform itu sepi. Satu kali Profesor Tamu, saudara, dia datang. Dia bilang ini salah satu profesor yang kami kasih doktor honoris causa. Masa sih orang itu tuh masih percaya mukjizat itu terjadi dalam zaman ini? Saya bilang, wah cilaka ini. Saudara, ini golongan cesasionis di dalam reform. Saya hargai golongan ini karena mereka juga mengkritik karismatik dan sebagainya. Cuman saya bilang kepada dia, saya masih percaya mukjizat terjadi zaman ini. Dia kaget. Saya bilang bukan hanya saya, Patong juga percaya. Dia tambah kaget lagi, saudara. Lalu saya tanya dia, ketika Sadrak, Mesak, Abednego, mukjizat yang paling terbesar dalam cerita itu apa? Saudara, itu tungku perapian dipanasin sampai 7 kali. 7 kali artinya angka sempurna. Tidak ada panas bisa lebih daripada panas yang sudah dibuat. Saudara, algojoli yang lemparkan mereka hangus terbakar. Saudara, itu ikatan tali mereka itu hangus. Yang lain rambut, pakaian, semua utuh. Saya bilang kepada dia, mukjizat yang terbesar bukan itu. Tetapi Raja Nebukadnezar hatinya berubah. Dari raja yang semula mengenyek, mencela, menghina Allah Yehova, menjadi raja yang begitu memuja-muji Yehova. Saya bilang kepada dia, mukjizat yang terbesar di dalam zaman ini apa? Yaitu penginjilan. Manusia di dalam kegelapan, saudara, dibawa Tuhan kepada terangnya yang ajaib. Itu mukjizat di atas segala mukjizat.
Kenapa gereja reform pakai kata Injili, saudara? Saudara tahu kita harus melakukan mukjizat yang terbesar sepanjang sejarah. Amin, saudara. Satu kali almarhum TB Simatupang di dalam umur dia yang ke-65 tahun, pada tahun 85, dia lahir tahun 20. Dia kumpul tokoh-tokoh, lalu ada satu tokoh wartawan kawakan sekian zaman, sejak zaman Bung Karno, namanya Rosihan Anwar. Lalu Rosihan itu tanya kepada Pak Simatupang, ini Pak Harto sudah jabatan yang keempat kali loh, nanti masuk yang kelima kali. Lalu tanya, Pak Sim, negara kita sekarang ini tidak ketulungan lagi. Dia pakai istilah tidak ketulungan. Lalu TB Simatupang, panggilan nickname-nya Sim, Pak Sim, jawab, oh iya, itu kalau dia dari kacamata manusia. Tapi saya kasih tahu you, Rosihan Anwar. Orang Kristen telah mengalami mission impossible yang paling possible. Yaitu Kristus datang ke dalam dunia, menyelamatkan umatnya. Kita dari kegelapan menuju kepada terang. Sehingga bagi kita orang Kristen tidak ada lagi mission impossible yang tidak mungkin possible. Saudara-saudara, minta hal-hal yang impossible. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya dulu ketika studi teknik elektro di Universitas Kristen Petra di Surabaya, ada satu, saya punya roommate, saudara, itu dia, saya dari Ambon, lahir besar di Ambon, dia di Makassar, dia Chinese Makassar. Saudara, saya injili dia, ini anak saudara, teman saya ini nggak buka hati, satu kali dia marah. Dia bilang, Ben, mulai hari ini kita nggak ngomong lagi nih. Dia selalu hindari saya. Jadi kita punya kamar begini saudara ya, ini ada kayak common room di situ ya. Kalau saya lagi duduk situ dia nggak akan keluar. Dia mau kencing jadi mungkin pakai pot lah, malah mungkin buang air pakai pot juga gitu saudara. Pas saya nggak ada dia ke kamar mandi. Saya pikir kalau gitu saya stop doa untuk dia, ini orang impossible, tidak mungkin lagi. Saudara, lalu kemudian saya melayani di KKR-nya Pendeta Stephen Tong di Surabaya. Saya bagian masuk input data itu loh saudara. Mereka yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya masukin nama, saya baca Teddy Gunawan. Mirip sama roommate saya ya. Saya masukin Teddy Gunawan. Saya lihat alamat. Jalan Siwalan Kerto 162. Itu alamat kos saya saudara. Saudara, saya nangis habis-habisan. Saya bilang, Tuhan, saya minta ampun, saya sudah stop untuk doakan orang ini. Yang kedua, elemen kedua daripada perwira ini, dia bukan sekedar minta hal-hal yang impossible, dia minta itu tanpa membabi buta. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Yesus katakan apa tidak, itu terserah Tuhan Yesus. Dia mengapalai 100 pasukan, dia tidak datang, katakan, kalau nggak katakan saya bunuh kamu. Dia bilang, Tuhan, saya ini bawahan tapi juga atasan. Di bawah saya juga ada prajurit. Saya bilang, pergi, datang. Saya punya hamba, saya bilang kerjakan ini, kerjakan itu, dia lakukan. Saudara, ayat 6 bacaan kita di situ, Tuhan, hambaku terbaring karena sakit lumpuh dan sangat menderita. Saudara, William Hendriksen mengatakan ini adalah statement, pernyataan. Ini bahkan bukan satu request, bahkan bukan satu permintaan. Kalaupun itu request, jauh daripada paksaan. Saudara, di dalam perikop yang sebelumnya, orang kusta itu bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus bilang apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Dia percaya Yesus itu sanggup, tapi mau apa tidak itu dia nggak tahu. Dia kasih ruang, saudara, untuk kedaulatan Tuhan. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika diberikan kesempatan lagi oleh Raja Nebukadnezar, mereka bilang apa? Tuanku, percuma kasih kami lagi kesempatan. Tahu tidak, Allah yang kami puja adalah Allah yang sanggup melepaskan kami. Bukan hanya sanggup, dia akan melepaskan kami. Kami ini ada personal relationship dengan dia. Tapi tidak berhenti di situ.
ada kalimat tetapi seandainya tidak. Tetapi di dalam kedaulatan Dia, Dia tidak mau lepaskan kami dan kami masuk di dalam tungku perapian, kami akan hangus. Ketahuilah Tuanku, kami tetap tidak akan menyembah patung buatan tangan Tuanku. Saudara, ketika virus SARS, jauh sebelum COVID, saudara, terjadi di Asia. Sebagian kita atau sebagian besar kita ingat. Saudara, nggak ada orang yang mau travel, saudara, di Asia. Saya masih ingat, saya waktu itu lagi studi di Boston, saya dengan istri, rencana pulang ke Jakarta, saudara. Kita pakai SQ, Singapore Airlines. Kenapa? Saudara, dari New York sampai Jakarta bolak-balik, itu 425 USD. Karena nggak mau, orang pada nggak mau ke Asia. Kita masukkan pesawat ada 3 tempat duduk, 4 dan 3. Kita masuk di bagian kita di situ, saudara, cuma 2-3 orang. Ya sudah, kita di tengah-tengah kasih naik itu tangan, saudara, kita tidur. Ini bukan lagi business class, ini first class, saudara. $425. Sampai Jakarta, patung masih keliling terus tiap minggu. Saudara, 2 kali di Jakarta, 2 kali khotbah di Singapura, lalu kemudian Senin Kuala Lumpur, lalu kemudian Selasa malam itu di Hong Kong, Rabu malam di Taipei, Kamis baru balik. Patung nggak pakai masker. Saya tanya Patung kenapa? Dia bilang 2 alasan. Pertama, saudara, pertama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, dia mengatakan saya akan tetap memberitakan Injil. Dan saya sudah doa. Tuhan yang mengutus saya, Dia sanggup lepaskan saya. Dan Dia akan lepaskan saya. Tetapi seandainya tidak. Benyamin, seandainya saya berangkat, lalu saya kena SARS, saya mati. You tahu nggak? Saya tetap akan berangkat. Yang kedua, saya mau jadi contoh. Saudara tahu dulu patung kan batuk-batuk. Itu di bandara, saudara, dia nggak pakai masker, dia batuk-batuk, semua orang minggir habis. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini elemen kedua. Minta hal yang impossible, tidak membabi buta. Yang ketiga, saudara, elemen iman yang ketiga ini, saudara, iman dia itu adalah iman yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau kita baca itu paralel dengan Injil lain, Tuhan Yesus sudah dekat dengan rumahnya. Dia kembali bilang, jangan datang ke rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Apa artinya, saudara? Saudara tahu ketika itu dan juga zaman perjanjian lama, mau menyembuhkan harus menyentuh. Harus touch. Dia sedang menyaksikan Yesus sebagai firman Allah yang hidup. Saudara, dalam Lukas 8 ayat yang ke-44, saudara, ada satu orang perempuan pendarahan, kasihan. Lalu dia bilang, apa? Saya ingin jamah itu jubah Tuhan Yesus. Ketika saya jamah, saya akan sembuh. Betul, saudara, ketika dia jamah, pendarahan itu berhenti. Masih ingat tulang Elisa? Ketika orang buang mayat, saudara, itu kena itu tulang, mayat itu langsung bangkit. Harus menyentuh. Ini satu terobosan baru. Tanpa menyentuh. Saudara, Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Pendeta Stephen Tong ketika khotbah ini, dia katakan dikata berfirmanlah oknum kedua Allah Tritunggal itu, saudara, keluar. Lalu jadilah terang. Kita melihat ketika danau Galilea itu begitu bergejolak. Yesus bilang apa? Diam, tenanglah. Semuanya diam. Kita melihat Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Beda dengan dibangkitkan oleh Elisa atau Elia yang mesti menyentuh tubuh yang mati. Yesus katakan kepada Lazarus yang 4 hari di dalam kuburan, Lazarus, come forth. Lazarus, keluarlah. Lazarus keluar. D. Eckerson kutip seorang Puritan, kita nggak tahu siapa itu Puritan yang dikutip oleh D. Eckerson.
Dia Kristen bilang, untung panggil nama Lazarus. Kalau enggak mulai dari Adam sampai Lazarus bangkit semua, saudara. Itu terjadi dalam kitab Wahyu. Saudara, dia sedang menyaksikan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang hidup di sini. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia, ayat yang ke-14 dan seterusnya. Saudara, ini hal yang pertama, saudara, iman daripada perwira ini begitu menakjubkan. Karena 3 elemen ini. Yang kedua, saudara, kita melihat belas kasihan Tuhan itu begitu besar. Saudara tahu perwira Romawi yang beriman ini berasal dari pasukan Antipas. Itu pasukan yang paling sadis, yang paling kejam, yang paling brutal. Saudara, pada zaman itu, Keil and Delitzsch pakai istilah polytheistic superstition. Maksudnya apa? Saudara, dipercaya satu daerah itu ada Allahnya sendiri. Jadi kalau Israel dijajah oleh Romawi, itu artinya Israel, Allah Yehova dikalahkan sama dewanya Romawi. Dan perwira ini termasuk punya andil besar untuk kalahkan Allah Yehova di sini. Dosa dia di situ. Dan saudara, dia itu dari Samaria. John MacArthur mengatakan kemungkinan besar orang Samaria karena pemerintahan Romawi itu pintar supaya jangan dari tentara kong kali kong dengan yang dijajah, maka dicari musuh yang dijajah ini. Yahudi dengan Samaria ini begini, saudara, bermusuhan. Jadi dipilih orang Samaria. Dan saudara, orang ini dari Kapernaum. Apa artinya? Saudara, Kapernaum itu kota yang sangat bebal. Tuhan Yesus bilang, kalau mukjizat yang saya adakan di Kapernaum ini dulu terjadi di Sodom, Sodom itu masih eksis. Sodom itu masih ada sampai sekarang ini. Tuhan Yesus bilang di dalam hari penghakiman yang ditanggung oleh Kapernaum itu jauh lebih berat daripada yang ditanggung oleh Sodom. Orang-orang Kapernaum ini nanti ke neraka. Saudara, coba lihat ini perwira Romawi. Jahat demi jahat demi jahat, saudara. Tapi Tuhan selamatkan dia. Iman itu berasal daripada Tuhan. Bukan hanya itu. Dia diberikan privilege yang begitu besar untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui iman percaya dia. Artinya, tidak ada satu dosa yang begitu besar sehingga engkau dan saya tidak bisa datang kepada Tuhan. Saudara tahu Saulus. Dalam 1 Timotius 1 dia mengatakan, aku seorang penghujat. Aku penganiaya jemaat, aku seorang yang ganas. Di antara semua orang yang diselamatkan oleh Tuhan, aku ini yang paling berdosa. Tapi ketika aku yang paling berdosa ini, Yesus menunjukkan kemurahan, kesabarannya kepada aku, maka tidak ada lagi orang yang seberdosa apapun yang Tuhan tidak bisa selamatkan asal dia datang kepada Tuhan. Yesaya 1 ayat yang ke-18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku Tuhan akan membuatnya putih seperti salju. Sekalipun dosamu itu merah seperti kain kesumba, aku akan membuatnya putih seperti bulu domba. Kemudian tentang perwira ini, saudara. Kenapa dia itu orang Romawi? Prajurit Romawi, orang Samaria. Kenapa bukan orang Israel? Saudara, ketika Tuhan Yesus mengutus 12 rasul, Tuhan Yesus mengatakan dengan begitu jelas, jangan menyimpang ke bangsa-bangsa lain. Jangan masuk kota-kota Samaria, tetapi pergilah kepada domba-domba Israel. Beritakanlah bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, dan usir setan. Tetapi orang Israel, setelah dikasih privilege demi privilege, tetap saja menolak Tuhan. Ada satu orang yang kerasukan setan. Dia bisu dan buta. Tuhan Yesus sembuhkan dia. Orang Farisi bilang apa? Yesus sembuhkan orang ini dengan kuasa Beelzebul. Kuasa penghulu setan ini sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Saudara,
Itu sebabnya berpaling kepada non-Yahudi. Memang betul Tuhan sudah ada rencana untuk Yahudi, keselamatan ini untuk non-Yahudi dan sebagainya. Tapi Tuhan mau Israel sebagai ujung tombak. Israel sudah selesai. Tuhan bangkitkan gereja yang akan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Saudara, dalam Matius 22 ada satu perjamuan kawin. Raja itu saudara sudah undang orang-orang yang terhormat yang dia pikir saudara orang ini akan datang saudara satu persatu dengan berbagai excuse, alasan menolak saudara undangan raja. Raja bilang apa? Perjamuan ini harus tetap jalan. Pergi ke persimpangan-persimpangan jalan. Tarik itu pengemis-pengemis. Orang-orang yang kita bilang sangat-sangat tidak layak, bawa mereka ke sini. Perjamuan ini tetap harus bisa jalan. Saudara, dari bacaan kita dikatakan banyak orang datang dari timur dan barat duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub, termasuk saudara dan saya di sini. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Sudah Roma pasal 2 mengatakan jangan anggap sepi kemurahan Tuhan. Kesabarannya itu untuk menuntun engkau dan saya di dalam pertobatan. Tuhan ada satu titik mana kesabarannya habis, dia akan mengatakan enough is enough. Saudara jangan pikir oh orang ini masih bernafas, Pak Ben. Masih ada kesempatan, belum tentu. Saudara tahu Lazarus dan orang kaya. Saudara, orang kaya ini tiap hari pakai jubah maha indah, tiap kali itu pesta pora. Lazarus bagaimana miskinnya, sampai nggak punya makanan, saudara. Dia duduk tiap pagi di depan pintu daripada orang kaya ini. Dia menunggu remah-remah roti yang jatuh. William Barclay mengatakan, saudara, saya kutip dia, tapi saudara yang hal lain kita nggak setuju. William Barclay bilang, nggak mungkin remah roti itu bisa mengenyangkan dia. Saudara tahu orang kaya pada zaman itu nggak ada tisu. Gak ada wipes. Saudara, dia baru dari toilet, dia dari ladang, tangannya hitam. Dia bersihin itu pakai roti, saudara. Begini loh. Roti ini yang dilempar, ini yang dimakan oleh Lazarus. Pantas penyakit kulit dan segala macam menghinggapi Lazarus. Tapi menarik di dalam cerita Lazarus dan orang kaya, yang mati lebih dulu siapa? Lazarus. Kenapa? Saudara bilang, lah Pak Ben, sorry Pak Ben, orang miskin gak punya uang, makan kelaparan, ya bisa mati dong. Apalagi sakit, gak bisa ke tabib, gak punya uang. Tapi saya kasih tahu saudara, orang kaya ini, tiap hari pesta pora dengan baju yang maha indah, tiap hari makannya babi hong, saudara. Gak kolesterol, gak jantungan, gak stroke. Saudara tahu kenapa Lazarus mati lebih dulu? Ketika Lazarus mati, orang kaya ini waktunya sudah selesai. Tidak ada lagi yang ingatkan dia tiap hari. Kita nggak tahu berapa lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Orang kaya ini tetap hidup tapi bagaikan mayat hidup, saudara. Dia tidak lagi punya kesempatan. Dia masih hidup. Saudara, dia panggil Abraham, Bapak Abraham, Bapak Abraham. Kalau betul engkau adalah anak Abraham, Abraham diberkati untuk memberkati. Itu aja. Kalau saudara bilang, tapi Pak Ben, bagaimana kalau misalnya dia masih bisa ke gereja? Apa? Belum tentu, saudara. Bisa masih punya waktu, tapi bisa saja Tuhan sudah ambil contoh. Saudara tahu Matius 26, Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Masalah Yudas itu bukan uang. Saudara mau tahu masalah Yudas yang paling mendasar. Dia menghargai, dia melihat Yesus tidak lebih daripada seorang budak. Karena itu harga 30 keping perak itu harganya budak. Masalah dia yang paling utama di situ.
Saudara, Tuhan Yesus sudah tahu, dia sudah ambil 30 keping perak. Tuhan kasih satu kali lagi kesempatan untuk dia. Makan perjamuan kudus, dia duduk di tempat yang begitu terhormat. Tuhan tawarkan roti dan cawan. Iblis merasuki dia kemudian tinggalkan Yesus. Sudah bilang, loh tapi Pak Ben, dia kan masih nanti ketemu Tuhan Yesus kan? Dia ketemu Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia bilang kepada para imam, barang siapa yang kucium itu tangkap dia. Waktu dia bilang cium, dia kasih kata pelein, itu bahasa aslinya. Artinya cium salam. Ketika dia ketemu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, bukan pelein, tapi kata pelein, satu kata semua. Jadi bahasa Yunani kata pelein, itu artinya cium kasih. Dia cium kasih, dia bilang shalom, damai sejahtera Allah menyertai engkau dalam hati, habis kamu, mampus kamu. Yesus bilang apa kepada Yudas? Lakukanlah apa yang kamu mau lakukan. Yesus sudah angkat tangan. Dia sudah selesai, saudara. Sekalipun masih ketemu dengan Tuhan Yesus. Salah satu bagian yang paling mengerikan di dalam perjanjian baru. Ketika Tuhan Yesus berdiri di hadapan Herodes. Saudara, Herodes tanya bolak-balik, Tuhan Yesus mingkem. Tuhan Yesus silent. Tuhan Yesus itu diam. Kenapa? Saudara, Herodes ini adalah keturunan Idumea. Orang Idumea keturunan Edom daripada Esau. Mereka itu punya kitab Musa, mulai Kejadian sampai dengan kitab Ulangan, Pentateuk ini mereka punya. Tapi main-main terus dengan Tuhan. Ngenyek terus firman Tuhan. Sampai satu titik Herodes tanya apapun, Yesus diam. Beda sama Pilatus. Pilatus tanya, Yesus jawab. Yesus pikir orang yang seperti ini sudah selesai. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya punya satu pengalaman. Saya itu diundang Bapak Ibu Saudara ya. Saya diundang untuk apa? Untuk kemudian bawa satu seminar, saudara, di satu sekolah teologi. Saya nggak bilang nama daripada sekolah teologi ini, saudara ya. Saudara, mereka tuh undang saya. Mereka bilang, Pak Ben, kita punya wisuda, ada 2 kelompok. Satu dokter di sini, dia akan mempertahankan Yesus itu manusia biasa, bukan Tuhan. Yesus itu bukan juru selamat. Yesus bukan anak Allah, dia hanya guru teladan moral. You ini, dari Injil ini, kita minta you bicara Yesus itu Tuhan, anak Allah, dan seterusnya. Saudara, saya kontak teman saya di situ, Yongki Karman. Saya tanya dia bagaimana. Dia bilang, Ben, posisinya seimbang. You datang aja. Separuh percaya Yesus Tuhan, separuh itu nggak percaya. Nah, saudara, pada saat itu saya juga khotbah tentang hard sayings of Jesus. Kalimat-kalimat Yesus yang keras. Dan pada hari Minggu itu, saudara, Sabtu saya diundang. Minggu itu saya bahas tentang Yesus bilang, pas ayatnya itu, jangan lempar mutiara kepada babi. Saudara, di situ saya bergumul dengan Tuhan. Saya memutuskan tidak pergi. Bukan karena takut atau apa. Ini sekolah teologi. Masih percaya, saudara, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bukan juru selamat, bukan oknum kedua Allah Tritunggal, mau jadi apa? Sekolah teologi ini. Saudara, kita semua tidak layak menerima firman. Tapi kalau engkau dan saya terus main-main dengan firman, ada satu titik Tuhan bilang, enough is enough, selesai. Saudara, Nuh ketika dia sudah menginjili sekian lama, gak ada yang percaya, saudara. Dia bilang masuk ke dalam batra. Yang bikin batra itu bukan percaya, karena dibayar. Saudara, setelah Nuh sama keluarga masuk semua binatang, Tuhan bilang, Nuh, yang tutup pintu batra itu aku, bukan kamu. Waduh, saudara.
Kalau Tuhan tutup, nggak ada yang bisa buka lagi. Saya yakin Nuh di depan daripada Bahtera itu, saudara, dia sudah masuk. Di depan pintu dia dengan cucuran air mata mungkin dia berdoa, Tuhan kalau boleh 1, 2, 3 orang yang percaya Tuhan, tolong minta belas kasihan Tuhan. Dia tunggu. Tiba-tiba pintu Bahtera itu tutup. Yang dari luar nggak bisa masuk ke dalam, yang dari dalam juga nggak bisa keluar. Saudara, ada satu kali saya pergi ada meeting daripada World Reform Fellowship. Saya board member daripada organisasi reform dunia. Lalu saudara, kita itu meeting di Sao Paulo. Nah saat itu satu orang dari Kenya namanya Dr. Victor Cole, itu yang membawakan firman. Lalu saudara, ketika dia bawakan firman, itu intinya jangan main-main dengan kemurahan Tuhan. Ada saat di mana Tuhan bilang enough is enough. Lalu dia cerita apa yang dia alami baru saja ketika dia tinggalkan Kenya, saudara. Jadi dia bilang, saya ketika tinggalkan Afrika itu pesawat saya delay. Kenapa delay? Saudara, yang masuk pesawat itu, saudara, ada 3 orang kulit kuning, nggak tahu itu bisa Chinese, mainland China, atau Singaporean, Chinese Indonesia, atau Thailand, atau Malaysian Chinese. Pokoknya saudara kulit kuning, Vietnam, nggak tahu saudara. 3 ketika masuk, saudara, dia duduk saudara tahu ada di kelas ekonomi itu kan tempat bayi di situ loh. Biasa taruh bayi untuk tidur dan sebagainya ya. Mereka bukan tempat duduk di situ, ambil di depan sekali, saudara. Lalu satu orang ibu, dia bersama dengan suami dan juga dengan bayinya, saudara, mau duduk di situ loh. Ini tempat duduk kami, ngomong dalam bahasa Inggris. 3 orang ini, saudara, nggak ngerti Inggris. Saudara kasih bahasa isyarat, nggak mau juga. Lalu kemudian pramugari datang, ngomong juga sia-sia. Pramugari panggil kepala pramugari, juga sama. Sampai pilot dipanggil kapten. Kapten datang, kapten ngomong dalam bahasa Inggris, dalam bahasa isyarat. Mereka nggak ngerti, tetap aja di situ, saudara. Mereka punya tiket mana? Tiket ini dibilang ini, ya, tempat duduk, ini apa nomor, nggak ngerti. Kapten bilang dalam bahasa Inggris, ini terakhir kali. Saya akan panggil polisi dari bandara ketika angkut kamu, kemungkinan di penjara, bukan hanya nggak jadi berangkat. Dia bilang nggak ngerti, saudara. Saudara tahu polisi 6 orang naik itu di pesawat. Saudara nggak bilang A, B, C, langsung angkat 3 nih bawa turun. Langsung bahasa Inggris yang begitu fluent, yang begitu lancar, saudara mau sorry. Saudara, polisi sudah nggak dengar, sudah kayak orang tuli, saudara ya. Langsung angkat, langsung bawa dengan mobil polisi masuk penjara. Mereka 3 bilang, kita punya ada meeting penting di Sao Paulo, di Brasil, apa, nggak bisa, sudah nggak ada kesempatan lagi. Lalu Victor Cole bilang, saudara, ketika kapten, pilot itu ngomong, ini kali yang terakhir. Tapi masih terus main-main. Gak ada lagi kesempatan. Ini yang kedua, saudara, yang kita pelajari daripada prajurit atau perwira Romawi ini. Yang ketiga, yang terakhir, jemaat yang dikasih Tuhan. Yang pertama kita lihat iman yang menakjubkan itu seperti apa. Yang kedua kita melihat perwira ini, saudara. Ini orang yang begitu tidak layak, orang jahat dan sebagainya diselamatkan oleh Tuhan. Kita juga melihat perwira ini, saudara, kembali. Kenapa bukan dari Israel? Yang ketiga, yang terakhir. Tempat di mana Tuhan begitu dilecehkan, dihina, seperti di Kapernaum ini, itu akan menjadi tempat di mana Tuhan begitu ditinggikan dan dimuliakan. Kapernaum itu jauh lebih bebal daripada Sodom, tapi di situ ada satu orang yang punya iman membuat Tuhan Yesus begitu takjub.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ketika kita membaca kitab Daniel, saudara dan saya nangis awal-awal. Umat Tuhan itu dibuang ke Babel. Kota suci Yerusalem direbut. Saudara, Kaisar Nebukadnezar itu mengambil perkakas di bait Allah, lalu dia masukin di dalam rumah dewanya, dewa Nebo. Saudara, sekali lagi bukan karena Tuhan kalah. Daniel 1 ayat 2 dikatakan Allah itu menyerahkan Yoyakim, Raja Israel itu, Raja Yehuda, itu untuk Nebukadnezar. Jadi bukan Tuhan yang tidak bisa memprotek dan sebagainya karena dosa daripada Israel. Tapi kita melihat kitab Daniel mulai dengan hal yang begitu menyedihkan, mengenaskan. Tuhan begitu direndahkan, dicela menjadi. Saudara dan saya ketika baca kitab Daniel, itu kitab yang penuh dengan kemuliaan. Sadrak, Mesak, Abednego, cerita itu. Daniel masuk di lubang singa. Raja Darius itu begitu meninggikan Tuhan. Saudara, kita melihat Tuhan kita. Yaitu Tuhan punya gengsinya itu terlalu gede. Sangat gede, saudara. Tuhan kita ini gengsinya gede. Jadi saudara coba lihat ya. Tuhan itu mau lawan setan. Setan itu mau lawan Tuhan. Loh, setan ini asal dari malaikat. Malaikat itu ciptaan Tuhan. Bagaimana dia mau lawan Tuhan? Tuhan bilang ini. Tuhan tidak cipta setan. Cipta malaikat yang kemudian jadi setan. Saudara mau lawan Tuhan itu gimana caranya? Tuhan itu saudara lanjar dulu gitu saudara. Sampai di dalam satu titik kelihatan dia begitu dihina, direndahkan, baru dia bertindak. Saudara, Profesor Richard Pratt, saudara satu kali datang ke Jakarta, bukan undangan kita, tapi undangan dari satu organisasi Kristen begitu ya. Lalu saudara, Richard Pratt kemudian diajak oleh satu orang jemaat atau apa di gereja itu dan sebagainya. Pengusaha yang punya sasana tinju, saudara. Saya dengar waktu itu jadi kontroversi. Jadi kepala yang mengundang ini bilang kenapa mesti ke sasana tinju nonton. Ya. Itu tinju berdarah-darah itu nggak alkitabiah. Tapi pihak yang lain bilang loh tinju itu sangat alkitabiah. Lebih baik memberi daripada menerima. Itu kan sangat alkitabiah. Ada kontroversi begitulah kira-kira saudara. Tapi yang bos yang punya sasana tinju bilang, Richard, you coba lihat petinju itu. Wah, itu saya sangat kagum. Richard bilang, kenapa? Apa karena dia gede ya badannya? Oh, bukan itu. Ini ya gengsinya gede. Dia kalau menang dengan lawan tuh yang gak setara, saudara, dia rasa terhina, saudara. Kalau saudara sodorkan pendeta Benyamin Intan ke dia gak mau. Begini aja udah beres. Dia mau itu saudara saingan. Kalau bisa tuh lebih sedikit gitu saudara ya. Wah, itu tuh dia rasa tertantang ketika dia menang dengan kemuliaan saudara. Lalu Richard Pratt ketika cerita itu dalam seminar, dia bilang, saudara, Tuhan kita seperti itu, petinju ini. Jadi saudara, dulu saudara, anak saya waktu kecil, anak laki, saya ajarin dia mencatur. Dia senang sekali mencatur, saudara. Tapi ada masalah kalau dengan saya. Pokoknya kalau main dengan papanya, dia mesti menang. Kalau nggak menang, dia nangis teriak, saudara. Jadi kalau dia kalah, istri saya bilang, you mengalah saja, kenapa sih? Jangan ribut. Saya kalah sekali, kalah 2 kali, kalah 3 kali, harga diri saya gak bisa saudara. Masa saya kalah sama anak saya terus menerus. Ini anak ingusan saya ngajarin dia catur, kok salah kalah terus menerus. Saya bilang, Nathan, saya panggil dia Nate. Sekarang kita main dengan fair. Bagaimana bisa fair? Dia bilang. Saya bilang, Nathan, you kalau main dengan teman kalah gimana? Oh iya papa. Nathan gak nangis karena itu memang sebaya dengan Nathan. Kalau papa ini gak bisa. Papa punya ya kan lebih tua, lebih pengalaman. Saya bilang gini aja, kita betul-betul main dengan fair ya. Saudara kalau catur itu kan ada ster, ada wakil raja itu. Saya bilang anggap saja ini Nathan sudah menang, jadi papa main nggak pakai wakil raja. Dia bilang nggak cukup pak.
Mau minta apa lagi? 2 benteng ke sini, Pak. Saya bilang nggak bisa, Papa kasih 1, kalau nggak betul-betul kalah, nggak akan mungkin bisa menang. Sudah ambil 1 ya, oke. Saudara, saya main dengan dia serius, saudara. Sangat serius. Nah, ketika saya menang, dia nggak nangis, saudara. Dia sudah rasa itu seimbang, begitu ya. Nah, saudara, ini setan mau lawan Tuhan, saudara ya. Ambil contoh Gideon. Melawan 135.000 pasukan Midian. Saudara tahu awalnya Gideon punya berapa pasukan? 32.000. Gideon dengan gentar Tuhan, 32.000 lawan 135.000. Tuhan bilang, kebanyakan. Tuhan, ini matematika ya, ini 135.000, ini 32.000. Ini sudah berapa kali? Tuhan bilang, tanya, kalau ada yang ragu, baru nikah atau lagi tunangan mau nikah, atau lagi baru punya anak kecil, yang ragu-ragu disuruh pulang. Saudara tahu yang pulang berapa banyak? 22.000, tinggal 10.000. Gideon tambah begini lagi, saudara. Tuhan 10.000 ya, 10.000. Tuhan, kebanyakan. Saudara, itu pasukan 10.000 itu, saudara, sudah haus segala macam. Tuhan bilang, sekarang ada sungai, ada air. Kalau yang berlutut minum seperti anjing, itu Alkitab bilang, suruh pulang. Berlutut saja pulang. Hanya yang begitu haus, bagaikan seorang pahlawan, tangannya ambil air begini minum. Ini yang pergi berperang. Saudara tahu yang ambil air bagaikan seorang pahlawan, berapa banyak? Ya? 300. Tuhan bilang, nah ini seimbang. 300 lawan 335.000 loh. Saudara, cara Tuhan kita itu seperti itu. Daud lawan Goliat, saudara, lah pakai katapel itu loh. Goliat, saudara lihat ya, tingginya pakai pakaian perang. Daud nggak pakai pakaian perang. Hanya pakai katapel. Tuhan bilang ini seimbang. Saudara, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-5, terang itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika kita menjadi garam, saya mau tanya ibu-ibu di sini, untuk bisa mengasinkan sayur, ibu-ibu masak sayur 1 kilo, apa pakai garam 1 kilo ya? Saudara, garam sedikit gini loh, langsung asin semua. Saudara, ini cara Tuhan kita. Tempat di mana Tuhan begitu dilecehkan. Kelihatan saudara hampir tidak lagi ada harapan. Di situ jemaat yang dikasih Tuhan, di situ terang itu muncul. Ada kalimat di dalam reformasi, habis gelap terbitlah terang. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita memperingati itu Christmas, Natal. Saudara tahu 400-an tahun hitam, pekat. Baru Yesus lahir di situ. Saudara, kita melihat metafora garam dan terang dunia. Menurut John Stott, saudara, kita tahu titik temunya itu di pengorbanan. Saudara, perwira ini nanti dia akan berkorban habis-habisan. Saudara, lihat dia kalau sudah kurang brutalnya, kurang cruelnya, ya, kurang daripada sadis dan kejam, kalau sudah tidak lagi begitu. Apalagi saudara, dia membantu pembangunan rumah ibadat Yahudi. Itu berarti hatinya untuk kepada kepada bangsa Yahudi. Itu berarti dia sudah mempunyai kepercayaan agama yang sama dengan agama yang terjajah. Jangan harap pangkat naik, mungkin diturunkan. Tinggal tunggu waktu, disingkirkan. Bahkan mungkin dianiaya, dijebak, difitnah. Keluarganya mungkin dibunuh dan seterusnya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Perwira ini mendapatkan privilege yang begitu besar. Tetapi dia juga harus berkorban. Tidak ada pengorbanan, tidak ada itu kemuliaan. Kita lihat Sakeus ketika dia menjadi umat Tuhan.
Harga yang dia bayar yang begitu besar itu apa? Bukan, oh ya Tuhan, saya punya harta, sebagian saya kasihkan orang miskin, sebagian lagi nih Tuhan, barang siapa yang kuperas akan kuganti 4 kali lipat. Itu ganti rugi yang paling maksimal di dalam kitab Imamat. Jadi kita ambil barang orang lain, barang itu hilang, mesti ganti 4 kali lipat. Dia mengatakan separuh ini nanti untuk ganti yang 4 kali lipat itu. Saudara, itu bukan harga yang harus dia bayar yang paling besar. Saudara tahu apa yang dia bayar paling besar? Dia tetap jadi kepala pemungut cukai. Setoran kepada atasan jauh berkurang. Dia kemudian siap-siap disingkirkan. Anak buahnya yang tidak jujur, dia mulai tutup semua, saudara. Pecat satu persatu, dia cari orang yang jujur. Lama-lama dia disingkirkan, dia dianiaya mungkin, dia dijebak, difitnah, keluarganya dapat ancaman dan seterusnya. Itu harga daripada Zakeus ketika mengikut Tuhan. Saudara tahu, witness, saksi, itu akar kata bahasa Yunani adalah martus. Saya punya teman namanya Martus. Martus itu artinya saksi. Tapi saudara, bukan hanya martus artinya saksi, tetapi martus juga artinya martir. Saksi yang siap jadi martir. Ketika kita menjadi saksi daripada kepala mafia di Cikarang misalnya, hidup saudara dan saya akan terancam. Kita butuh lembaga perlindungan saksi dan seterusnya. Apalagi kita menjadi saksi, membuka kegelapannya pekerjaan setan. Saudara dan saya akan diincar. Apalagi ketika kita menyatakan terang Tuhan, kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan di tengah-tengah kegelapan itu. Saudara dan saya akan menjadi sasaran, akan ditargetkan. Tapi sekali lagi jemaat yang dikasih Tuhan, sejauh mana saudara dan saya berkorban, sejauh itu kita dipakai Tuhan. Saudara, tempat di mana Tuhan begitu dihina, dilecehkan, akan menjadi tempat di mana Tuhan begitu dimuliakan. Tapi Tuhan berkata, siapakah yang saya utus? Siapakah yang berani dipakai oleh Tuhan? Tetapi dengan risiko, tetapi juga penyertaan Tuhan kepada dia. Amin, saudara. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman pada siang ini. Kami mengucap syukur yang sudah memilih kami menjadi umat-Mu. Memberikan kami iman percaya. Kami yang begitu tidak layak. Kami adalah manusia berdosa. Ketika Tuhan mati bagi kami, kami adalah manusia berdosa, kata Paulus. Dan Tuhan, kami mendoakan orang-orang yang masih terus mengeraskan hati. Pakai kami ya Tuhan, untuk melembutkan hati mereka. Jangan sampai amarah, murka Tuhan, enough is enough, itu terjadi kepada mereka. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, pakailah kami, tempat di mana Tuhan begitu dilecehkan, dicelah, dihina, direndahkan, menjadi tempat di mana Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih ya Bapa. Menyerahkan untuk jemaat Cikarang, bersyukur untuk pendeta Putra Tama Kamuri, pendeta Tama yang Tuhan tempatkan di sini, yang telah menjadi berkat yang begitu besar. Pakailah jemaat-Mu di sini ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di sorga. Amin.